Saya bertanya, apa benar ada hadis menyatakan bahwa seorang istri yang ridho suaminya nikah lagi merupakan jalan pintas menuju surga? Siapa yang ikhlas istrinya, siapa yang ikhlas suaminya kawin lagi, maka cepatlah jalannya menuju surga. Kata satu blog, ada blog di internet itu menulis itu, saya baca. Lalu dibalas sama yang blog satu lagi, siapa yang ikhlas membawa istrinya belanja ke mall, maka dia masuk surga. Yang ini membuat blognya adalah suami yang mau kawin lagi. Yang ini yang membuat blog ini persatuan perempuan yang mau dibawa suaminya belanja ke mall. Jadi mereka ini perang, cuman bawa hadis, tak hadis siapa dibawanya. Yang ada dalam hadis itu bunyinya begini, innama huwa jannatuki wa naruki. Begitu bunyi hadisnya. Hai perempuan, huwa suamimu ini jannatuki wa naruki. Dia bisa jadi surgamu, dia bisa juga jadi neraka. Hadis yang lain, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin. Seandainya manusia ini boleh sujud kepada manusia, boleh tak manusia sujud kepada manusia? Tak boleh. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pastilah kusuruh istri sujud kepada suami. Menikah 1, 2, 3 itu memang sunnah karena dilakukan Nabi SAW. Tapi sunnah bukan cuma itu aja. Baca Quran pontang panting, tajwid lintang pukang, mau berbini dua. Macam itu aja sunnah yang lain. Menikah 2 itu sunnah. Mengejek poligami berarti mengejek. Banyak yang setuju nih. Mengejek sunnah. Tapi sunnah bukan itu saja. Poligami ini sama dengan emergency door. Naik kita ke pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, kita punya 4 pintu, pintu depan dan pintu belakang. Masuklah dari pintu sebelah kanan. Tapi nanti kalau pesawat ini meledak atau masuk jurang atau masuk laut, maka dibuka pintu darurat. Ada yang darurat? Bukalah pintu itu. Nama pintunya pintu poligami. Poligami dibenarkan dalam Islam. Tapi ibu-ibu jangan takut, mereka ini tidak akan bisa nikah lagi sebelum ada surat tanda tangan matre 6.000 dari ibu yang dibawa ke pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur yakinkan dekat tempat tidur itu tak ada matre. Karena kalau ada bahaya, mana tahu tengah malam. Hati-hati, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada materi 6.000. Waspadalah. Kabarnya tahun 2021 materi sudah jadi materi 10.000. Maksud saya bapak siapkan materi 10.000 karena yang 6.000 tak laku lagi. Karena banyak suami sekarang ini yang menggunakan dalil tersebut untuk meyakinkan istrinya. Apakah jika istri tersebut tetap menolak hingga sampai ke tahap gugatan termasuk kategori dosa besar? Hidup ini singkat, Bu. Kalau dengan itu kau merasa bisa beramal soleh, teruskan. Tapi kalau dengan itu kau jadi terganggu psikologismu, tak tahan aku Pak Ustaz. Asal ku tengok update status istri mudanya berkunang-kunang, gelap dunia ini kurasa. Salat tak khusyuk, baca Quran tak bisa, bekerja tak bisa. Maka perempuan punya hak namanya khulu. Laki-laki punya hak namanya talak. Perempuan namanya khulu. Memang dulu aku setuju Pak Ustaz, kusangka ini tenang, tapi setelah ini tak tahan aku Pak Ustaz. Asal ku dengar handphone trauma Pak Ustaz, muntah-muntah. Ada perempuan yang tahan, ada, bukan saya katakan tak tahan, tapi ada yang tak tahan. Mudah-mudahan ibu-ibu ini semuanya yang tahan termasuk insyaallah. Amin. Takut mereka. Bapak ini ringan aja mengaminkan tadi. Amin gitu. Dia tak tahu kamera tertuju ke wajah dia. Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya orang baca surat Al-Ikhlas di atas batu-batu kecil lalu diletakkannya di atas kuburan? Boleh apa tidak Pak Ustadz? Yang ada dalam riwayat Abdullah bin Abbas membacakan ayat Quran ke air. Wa in ta'assara wiladatuha, kalau susah melahirkan anak dibacakannya ke air.
dibacakannya ke air. Terserah apa yang mau dibacakan ke air. Ustadz, ini ada jamaah kita Pak Ustadz, istrinya anak dari jam 8 pagi dari tak lahir-lahir Pak Ustadz, tolong bacakan Pak Ustadz. Bingung saya, apa yang mau saya bacakan? Baca iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau bumi itu sudah digoncangkan, keluarlah isi-isinya. Keluar isinya. Goncang keluar isi. Gitu. Boleh membacakan ayat kepada air. Adapun membacakan batu, mungkin dia tahu dalilnya, tapi saya tak melakukan itu. Saya melakukan yang tahu saya dalilnya, yang ada riwayat-riwayat dari Nabi dan sahabat Nabi. Tentang membacakan ayat, ada orang gila. Ada orang gila di kampung tuh, datang sahabat ini dibacakannya la Fatihah tak berhenti-berhenti sambil menahan air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah sampai air liur banyak. Sudah banyak dikumur, dibacakannya, dihembuskannya ke orang gila. Sehat orang gila itu. Riwayat yang ketiga, Abdullah bin Abbas. Yang kedua tentang orang gila. Yang ketiga adalah kepala suku. Waktu itu sahabat Nabi mau menumpang tidur. Boleh kami numpang tidur sini? Tak boleh. Akhirnya pergilah sahabat Nabi dari. Ketika mereka pergi, datang orang menyusul dari belakang. Sahabat Nabi, ini kepala suku kami kena sengat kalajengking. Tolong kalian doakan. Balik lagi mereka, dibacakannya Al-Fatihah ke air, dikasihkan minum, disapukan ke bekas kalajengking tadi, sehat. Dikasih mereka kambing 30 ekor. Datang sahabat Nabi tadi bertanya ke Madinah, ya Rasulullah, ada kepala suku sakit kena sengat kalajengking, kami bacakan Al-Fatihah ke air, kami minumkan, kami usapkan, sehat dia, dikasihnya kami kambing 30 ekor. Boleh tak, halal tak kami terima kambing ini? Kata Nabi, kasihlah aku sebagian, kata Nabi SAW. Dia tak menanyakan apa hukum baca Fatihahnya, yang ditanyakannya apa hukum menerima kambing. Kata Nabi, bagilah aku sebagian. Itu menunjukkan boleh menerima upah dari ruqyah. Ustaz, kalau dikasih orang duit ruqyah, Ustaz terima? Enggak. 30 ekor kambing, mau. Bukan untuk saya serahkan ke tabung wakaf, biar dipotong dibagi ke fakir miskin, anak yatim. Saya untuk apa makan kambing? Kalau kita punya tabungan syariah Bank Riau Kepri, tahunya ada undian dapat hadiah, apakah uangnya itu riba Pak Ustadz? Seratus ribu mengumpulkan duit 100.000 sebanyak 100 orang. Berapa hasilnya? 10 juta. 100.000 mengumpulkan 100 orang 10 juta. Habis itu mereka masukkan ikan emas ke dalam satu kolam besar, ikan itu kenyang, dipancing. Siapa yang dapat ikan ini dapat 10 juta. Itu judi, karena uang yang dikumpul tadi lalu kemudian dijadikan sebagai uang yang diputar, maka dia judi. 3 hari 3 malam menunggu tak dapat, ikan tuh kenyang di bawah. Tengok ikan, kesian nih, aku kenyang ikan. Judi. Tapi kasusnya ini beda. Saya punya toko, jual TV, jual perabot dan lain sebagainya. Kemudian saya punya untung saya itu dapat 30 juta. Tidak ada hubungan dengan mereka, karena ini untung saya, punya saya. Lalu kemudian saya undi pembeli-pembeli saya, lalu kemudian mereka dapat umroh. Boleh apa tak boleh? Boleh, karena bukan uang yang diputar, tapi hasil keuntungan. Aslinya uang itu punya saya, milik saya. Begitu juga dengan ini, uang ini milik bank syariah. Bank syariah itu halal, karena bagi hasilnya itu mudharabah, karena bagi hasilnya itu murabahah. Dibenarkan menurut Dewan Syariah Nasional, menurut hukum Islam ahli-ahli fikih. Duit itu milik bank syariah, tapi karena dia mau menarik nasabah, diundi, maka hasilnya itu halal. Kalau tak mau terima, kasih ke saya. Pagi ini juga, secepatnya, sebelum merubah pikiran. Nanti langsung kita adakan penyerahan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya tunggu. Bagaimana hukumnya kalau kita berobat dengan non-muslim? Kalau sudah mati semua dokter di Pekanbaru, tak ada lagi dokter Islam. Adalah dokter terakhir
terakhir di dekat simpang Damai Langit. Begitu sampai di situ, dokter itu pun sakratul maut. Tak ada lagi. Tinggallah satu-satunya ini. Dan dia orangnya amanah. Saudara kita yang non muslim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau yang non muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak membunuh kamu, tidak memusuhi agama kamu, tidak menyebarkan karikatur mengejek nabi kamu, dia baik dengan kamu. Antabarruhum, kau buat baik sama dia. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada dia. Boleh dengan syarat dan ketentuan berbulan. Baru saja dapat kabar, pagi ini saya habis dari masjid ini akan panen tanah wakaf kebun jeruk. Jadi kemarin itu kita menjual satu batang limau nipis 50.000. Hasilnya dibagi untuk penanam, untuk pemodal, untuk pewakaf yang akan digunakan untuk yayasan tabung wakaf. Pagi ini mau panen, mau dihadiri oleh penasehat dari Dewan Dakwah, namanya Pak Bahtiar Bakar. Meninggal dia pagi ini. Niat baiknya sudah sampai untuk Pak Bahtiar Bakar dan orang-orang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.